Welcome to Fibonacciku. So, kali ini kita akan ngebahas tentang stock. Nah, semoga aja kalian langsung ngerti ya kalau habis nonton video ini tentang stock. Dan di sini untuk menjelaskan stock itu, aku ingin memvisualisasikan dulu bagaimana stock itu bekerja. Nah, jadi stock itu adalah data struktur yang paling penting kalau misalkan kalian belajar algoritma dan data struktur. Dan di sini seperti sudah kalian lihat ya, ada sebuah ember warna merah atau misalin aja si ember ini namanya stack, oke? Dan nanti aku ingin mengisi si ember ini dengan elemen-elemen. Nah, misalin aja si ember ini kan aku isi ya nanti. Aku isi dengan elemen-elemen dan misalin aja aku isi namanya elemen satu. Dan selanjutnya aku isi lagi ke elemen 2. Sampai ke elemen 3 aku isi si ember ini atau si stack ini. Dan suatu saat aku ingin keluarin nih, aku ingin keluarin si elemen ini dari si ember ini, dari si stack ini. Bagaimana caranya? Kita lihat yang paling atas. Ada elemen 3 ya kan? Nah, kita keluarin si elemen 3 ini. Kita hapus, kita keluarin ya. Jadi nanti sisa elemen 2 sama elemen 1. Nah, kita nggak bisa nih, kita nggak bisa ngeluarin langsung si elemen satunya ini. Karena kita nggak bisa menjangkau si elemen satu ini. Karena dia paling bawah. Caranya, kalau buat ingin mencapai si elemen satu sampai kita dapetin si elemen satu, caranya adalah kita keluarin dulu yang paling atas. Jadi, si elemen 2 ini kita keluarin, kita hapus ya kan. Dan sampai ke elemen satu kita hapus. Ini elemen yang pengen kita dapetin. Nah, itu adalah konsep stack. Jadi tadi ya, kalau misalkan kita masukin elemen, tadi elemen satu, terus elemen 2, ya kan? Yang terakhir masuk, si nomor 2 ini, dia bakal keluar duluan. Oleh karena itu, dengan punya konsep seperti itu, stack itu punya konsep yang namanya LIFO. Nah, LIFO ini konsep yang sangat penting kalau misalkan kamu bakal ngelakuin atau ngoding dengan stack. LIFO itu apa sih? LIFO itu singkatan dari last in, first out. Nah, ini konsep stack. Jadi, stack itu mempunyai konsep last in, first out. Jadi, semua elemen yang terakhir masuk ke stack itu, dia bakal keluar duluan. Nah, jadi persis ya tadi yang kayak aku jelasin. Nah, terus apa aja nih operasi yang bisa kita lakuin buat stack? Nah, jadi buat stack ini, kita itu punya ada 6 operasi. Di sini aku tulis ya. Stack itu ada 6 operasi. Nah, operasi yang pertama adalah create. Jadi membuat si stack ini ya. Jadi kita creating atau membuat si stack ini mulai dari stack yang kosong. Nah, selanjutnya adalah yang kedua itu adalah push. Push itu adalah kita memasukkan elemen ke dalam stack. Nah, sama ya tadi kayak aku jelasin, kita masukin elemen 1, elemen 2, dan yang paling terakhir masuk dia yang paling atas di stack itu. Dan dia juga yang bakal keluar duluan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu ada pop. Nah, pop itu apa? Pop itu adalah kita ngambil si elemen ini yang paling atas ya kan, karena stack itu cuman bisa kita ambil yang paling atas dan lalu menghapusnya. Oke? Jadi kita ngambil si elemen 2 ini, kita keluarin, kita ambil ya. Terus kita menghapus juga si elemen 2 ini dari stack. Nah, itu pop. Yang keempat ada top. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip kayak pop. Cuman bedanya kalau top itu kita cuman ngambil doang nih. Kita cuman ngambil si elemen 2 ini yang paling atas tanpa kita menghapus si 2 ini dari stack. Nah, tadi kan yang pop itu kita ngambil si 2 dan kita menghapus juga ya kan. Kita hilangin nih si 2 ini dari stack. Tapi kalau yang top,
kita cuman ngambil doang tanpa menghapus si elemen yang paling atas ini. Di sini contohnya elemen 2. Nah, jadi itu perbedaan top dan pop. Dan yang kelima itu ada full. Nah, full ini gampang sebenarnya. Ini cuman operasi ngecek aja si stack ini dia penuh atau enggak. Nah, jadi kalau penuh, dia bakal outputnya adalah true. Dan kalau misalkan dia nggak full, maka dia bakal nge-return false. Jadi dia operasinya bakal nge-return boolean. Boolean itu true or false, oke? Jadi itu full, yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, ada namanya empty. Nah, empty itu kebalikannya aja dari full. Jadi kalau misalkan stacknya dia kosong, maka dia bakal nge-return true. Dan kalau misalkan si stack ini nggak kosong, maka dia bakal nge-return false. Jadi sama, ini juga bakal nge-return boolean. Nah, jadi ini di stack ada 6 operasi. Dan bagaimana sebenarnya pengaplikasian dari stack ini? Jadi nanti mungkin di video-video selanjutnya ya, nanti aku bakal ngebahas graph juga, grafik. Nah, jadi si stack ini gampangnya aja kalau kamu nanti sampai ke pelajaran grafik ya, graph, bahasa Inggrisnya graph, stack itu bakal digunain di namanya depth first search. Nah, jadi ini misalkan contohnya ada graph gitu ya. Ini contoh aja graph. Dia bakal digunain di depth first search. Nah, jadi konsep stack ini bakal digunain di DFS singkatannya. Nah, kalian nggak perlu langsung tahu DFS itu apa. Ini cuma contoh aja buat pengaplikasian stack. Dan mungkin di video selanjutnya aku ingin ngebahas kayak pengaplikasian langsungnya gitu ya. Di codingnya tuh gimana sih kalau stack itu. Nanti aku kasih contoh soal juga. Jadi di sini cukup tahu aja kayak contoh-contoh pengaplikasiannya ya. Karena kita masih pengenalan stack. Dan stack juga bagaimana caranya kita mempresentasikan si stack ini. Nah, jadi untuk membuat stack itu kita bisa menggunakan namanya adalah array. Jadi kita bisa menggunakan array untuk menciptakan sebuah stack, ya kan? Dan selanjutnya yang kedua adalah kita bisa memakai linked list. Nah, ini jadi physical data struktur yang bisa kita pakai buat kita menciptakan stack atau membuat stack. Bisa memakai array dan linked list. Nah, jadi itu sebenarnya konsep stack yang perlu banget kalian ketahui. Jadi stack itu menggunakan konsep LIFO, last in first out, dan ada 6 operasi yang bisa kita pakai untuk stack. Nah, jadi gitu aja. Semoga kalian mengerti videonya tentang stack ini ya, konsep stack. Yang penting kalian pahamin dulu, kalian resapin konsep stack ini. Jadi nanti kalau misalkan kamu harus nge-coding, nge-program, kalian bisa menggunakan konsep stack ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kalian temukan. Nah, jadi begitulah videonya tentang stack. See you in the next video. Thank you.